Hello guys. Hari ini tanggal 4 Januari, Selasa 4 Januari 2021. Sekarang sudah berada di ya. Sudah berada di Pulau Samosir. Kemarin tiba di hotel sekitar pukul 11:30 malam ya, setelah kemarin menyeberang dari Tigaras. Kami sudah tiba di Tigaras pukul 1 siang, tapi baru mulai menyeberang sekitar pukul 10 kurang dikit, 10 malam. Luar biasa. Penyeberangan hanya makan waktu sekitar setengah jam. Nyari-nyari hotel, banyak yang penuh. Beberapa hotel yang di pinggir pantai. Jadi kita dari Pelabuhan Tigaras rutenya ke Pelabuhan Simanindo, yang di Samosir di Pelabuhan Simanindo. Jadi ada beberapa yang paling populer di pelabuhan di Samosir, yaitu di Tuktuk, kemudian ada di Ambarita, kemudian ada di Simanindo. Kalau Simanindo itu untuk yang tujuan arah Pangururan. Kalau yang destinasinya ke Pangururan, yang paling dekat adalah Pelabuhan Simanindo. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, untuk tahun baru di Samosir sebaiknya rute darat ya, sebaiknya rute darat. Walaupun kalau dari Pematang Siantar rute darat memang sangat jauh. Kalau rute darat, kalau mau menyeberang lewat Parapat kan dari Pematang Siantar kurang lebih setengah jam sampai 1 jam perjalanannya, kondisi normal. Kalau macet katakanlah 1,5 atau 2 jam perjalanan. Kalau ke Tigaras ini, kalau lewat Tigaras itu kurang lebih kondisi normal 1,5 jam sampai 2 jam. Kondisi macet katakanlah 3 jam. Kemarin sih perjalanannya tidak macet. Cuma persoalannya adalah ketika hendak menyeberang itu dari jam 1 sampai jam 10 malam ya. 9 jam antri di pelabuhan untuk masuk kapal. Kapalnya ada 2 ternyata, bukan 1, tapi tetap saja masih sangat terlalu sedikit untuk mengantisipasi minimnya jumlah kapal, mengantisipasi begitu banyaknya pengendara. Dari pengalaman tahun yang lalu sebelum tanggal 25, kami rutenya dari Medan. Sebelum tanggal 25 kami sudah meluncur. Itu rutenya dari Medan Brastagi, lalu masuk dari Tele, tidak nyebrang, kalau masuk ke Samosir. Kita kunjungin banyak sekali destinasi spot wisata, dan pulang ke Siantar itu lewat menyeberang itu tidak separah kemarin. Seingat saya tahun kemarin tidak nyampe sejam antri sudah bisa masuk kapal, bahkan mungkin hanya sekitar setengah jam. Jadi kalau sesudah Natal atau setelah pada saat tanggal tahun baru atau setelah tahun baru, masih dekat dengan tahun baru, itu hindari lewat kapal ya, sebaiknya lewat darat. Walaupun kalau lewat laut lewat pelabuhan atau nyebrang, lewat penyeberangan dari Siantarnya katakanlah ke Aji Bata, itu hanya makan waktu setengah jam sampai 1 jam. Tapi
menunggu penyeberangan 10 jam. Kalau kita lewat darat itu makan waktunya ke telenya mungkin butuh waktu memang 5 jam, 5 jam, 5 jam. Kalau lihat di Google kondisi sepi hanya sekitar 4 jaman dari Pematang Siantar. Katakanlah macet bisa makan waktu 5 jam 6 jam, itu masih lebih efisien waktunya dibanding kalau nyebrang lewat pelabuhan. Kalau hari normal tentu saja dari Pematang Siantar hanya makan waktu setengah jam 1 jam ke pelabuhan, dan nyebrangnya hanya sekitar 1 jam. Kalau dari Parapat Haji Bata memang akan lebih efisien dibanding lewat darat langsung ke Tele dulu, baru tanpa nyebrang atau lewat jembatan ke Samosir. Tetap dalam kondisi normal lebih efisien waktunya dan mungkin juga bahan bakarnya lebih efisien. Kemarin penyeberangan biayanya dengan kami penumpang mobil saya penumpangnya 5 orang, itu tiketnya harganya 119.000. Sedangkan mobil satu lagi kita kemarin rombongan 2 armada, satu dengan mobil saya Cortez City CVT, juga dengan mobil adik saya Innova Reborn Matic ya, Matic. Saya Cortez Matic yang CVT, tapi mobil saya Maticnya belum CVT. Itu dia 120.000 karena penumpangnya 6 orang. Oke, ini pagi Selasa tanggal 4 Januari sekitar pukul 7. Saya sudah depan Hotel Marina Hotel. Nah, itu Marina Hotel ya, nanti kita ke sana. Ini kondisi jalan. Jadi ini di Parbaba ini mungkin nama pantai ya, Pantai Parbaba. Jadi masih di sekitaran Pantai Parbaba. Sedangkan wilayah resminya adalah di Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Ya, jadi ini kebetulan saya berada di kantor desa ini ya. Saya lagi di kantor desa. Kantor desa, di depan kantor desa. Jadi hotel, saya menginap di Hotel Marina Hotel. Itu berada persis di belakang kantor desa Situngkir. Parbaba itu ada di seberang sana. Nah, ini contoh nih, di seberang ini kemarin sudah penuh. Hotel Prima ini berarti dia ada di pinggir pantai. Pantai ada di seberang sana. Pantai Prima Hotel. Ya, ini Pantai Prima Hotel Parbaba. Sedangkan Marina Hotel ini tidak berada di pinggir pantai. Kemarin kondisinya penuh semua yang di pinggir pantai, sehingga udah tengah malam, udah nggak semangat lagi cari hotel lagi. Udahlah, yang ada yang kosong Marina Hotel. Dan begitu hanya sekitar 1 jam kami ambil kamar, langsung berikutnya dengan segera penuh. Kalau kami terlambat ambil keputusan, mungkin akan kesulitan ngambil kamar. Ya, inilah dia Jalan Raya Simanindo ini. Samosir, Jalan Raya Simanindo. Kami kemarin dari ujung sana, arahnya Pelabuhan Simanindo, arah sana. Terus kalau terus ya, ini adalah jalan untuk melintasi Pulau Samosir. Jadi itu ya,
danau, di tengahnya ada pulau bernama Pulau Samosir, bukan laut, bukan di tengah laut, tapi di tengah danau, yang mana pulau itu sendiri secara keseluruhan merupakan satu kabupaten, namanya Kabupaten Samosir, ya. Dan hotel ini berada di Kecamatan Pangururan. Nah, saya kurang tahu persis nama-nama kecamatan yang ada di kabupaten. Bayangkan kecamatan tempat Anda berada itu hanya salah satu kecamatan di dalam kabupaten Anda, toh. Biasa kabupaten di mana Anda berada itu pasti biasanya berada di dalamnya kabupaten atau kota madi Anda berada ada beberapa kecamatan, bisa 6, 7, 8, 9, 10 kecamatan. Nah, saya ini kurang tahu Samosir ada berapa kecamatan. Yang jelas dia ada beberapa kecamatan. Di dalam pulau bukan hanya satu kecamatan, tapi ada beberapa kecamatan yang merupakan satu kabupaten pulau yang ada di danau. Coba Anda cari di mana ada di dunia ini pulau seperti itu yang ada di tengah danau. Itulah amazingnya Pulau Samosir atau Danau Toba ini. Sehingga rasanya tidak salah pemerintahan Jokowi menjadikan Danau Toba salah satu destinasi wisata proyek strategis nasional dalam konteks wisata. Dari hanya sekitar 5 di seluruh Indonesia, Danau Toba salah satunya, Borobudur, terus yang di Irian Jaya apa namanya tuh, saya lupa, yang Irian Jaya wilayah pantai, dan juga satunya itu di Sulawesi Utara. Ya, dari 5 itu proyek strategis nasional untuk wisata, pengembangan wisata, salah satunya adalah Danau Toba. Ya, itu sekilas review untuk perjalanan ke Samosir. Sampai saat ini menginap di Hotel Marina. Dalam kondisi perjalanan darat perlu menjadi sangat dipertimbangkan pada tanggal katakanlah mungkin 29, mulai dari 29, 30 mungkin perlu dipantau situasi pelabuhan 31, 1, 2, 3, 4 atau bahkan sampai tanggal 5 Januari perlu dipantau kondisi pelabuhan, sehingga kalau kondisi seperti kemarin sangat dipertimbangkan perjalanan lewat darat. Tentu dipantau juga perjalanan darat kondisinya seperti apa. Kalau macet parah ya sama saja bohong. Mending tetap lewat pelabuhan. Kalau toh jam tempuhnya sama, lebih baik menunggunya lama irit di bensin dibanding perjalanan yang sangat jauh yang tentu saja lebih melelahkan, resiko dan juga biaya bensin tentunya lebih besar. Ya, itu sekilas review resume perjalanan dari Tigaras sampai ke Samosir. Nanti kita akan lanjutkan setidaknya ke Bukit Holbung atau sering disebut Bukit Bukit Teletubbies, karena mirip sekali bentuknya seperti bukit-bukit yang ada di Teletubbies. Pinky Winky Dipsy Lala ya, sama ke Bukit Sibeabean. Sana ada patung salib katanya terbesar, saya lupa, dia terbesar di Asia Tenggara atau di Asia. Kemudian salah satu destinasi utama kita nanti adalah air terjun Efrata. Mungkin nanti ada beberapa spot tugu-tugu atau
kuburan-kuburan raja-raja di raja-raja Batak. Kita akan kunjungin. Oke, demikian sekilas review pagi hari ini 4 Januari Selasa 2021. Bye.